siang. Selamat siang, Adek. Perkenalkan, nama saya Syira Melayani dari Politeknik Setiawan Makassar dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Mohon maaf mengganggu waktunya siang ini. Saya datang kemari untuk melakukan wawancara terkait untuk menanyakan tentang pekerjaan, tunjangan, gaji dengan bonus. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Dengan saya namanya Abraham dan saya di sini sudah bekerja di PT Delta Jakarta itu sudah 20 tahun. Wah. Tapi ini perusahaan yang kedua. Saya mulai bekerja itu dari tahun 95 sampai 2004 itu saya di Susu Bendera. Kemudian saya pindah dari 2004 sampai hari ini saya di PT Delta Jakarta Tbk. Gitu deh. Sudah lama ya? Cukup lama, jadi separuh perjalanan hidup. Anggaplah sekarang saya umurnya 53. Jadi kurang lebih saya berkarya itu sudah ada 27 tahun, 28 tahun. Gitu. Nah, yang Adek ingin tanyakan seperti apa? Kayak manfaat apa yang didapatkan dari perusahaan Bapak ini? Manfaat. Iya. Manfaat dalam artian value. Jadi ini saya berbicara background mulai saya bekerja dari Susu Bendera pada saat usia sama seperti Adek, umur kurang lebih 23-24 tahun. Jadi nilai-nilai kompetensi itu kita harus tanamkan sejak dini, sejak kita mulai kuliah. Mata pelajaran semua kita ikuti sebagai dasar bahwa ilmu yang kita dapat di bangku kuliah kita bisa terapkan di lapangan kerja atau tempat kita bekerja nantinya. Contoh mata pelajaran yang karena kebetulan Bapak lamanya di swasta, jadi mata pelajaran yang sering penerapannya digunakan di perusahaan-perusahaan itu adalah mata pelajaran statistik. Perhitungan. Jadi kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan swasta, itu statistik itu sangat penting sekali karena dia berbicara grafik atau tren naik atau tren turun. Selain tren naik dan tren turun yang berbicara tentang statistik tadi, kita juga harus pemahaman mengenai demografi suatu wilayah gitu. Jadi contoh di Kota Makassar ini ada berapa kecamatan? Dari jumlah kecamatan yang ada, berapa populasi di setiap kecamatan tersebut. Contoh waktu Om masih di Susu Bendera. Jadi kenapa kita itu mencari lingkupnya seperti jumlah penduduk terbesar? Karena dari jumlah penduduk terbesar itu kita bisa penetrasi produk-produk sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Umpamanya anak bayi, kita penetrasi susu yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Untuk pertumbuhan ada namanya susu pertumbuhan 1, 2, 3, ada 4, 5, 6. Kalau di wilayah itu banyak warung kopinya, kita kasih masuk lagi namanya sekarang itu Omelah. Dulu namanya Kompleta. Jadi itu susu campur kopi. Jadi demografi wilayah di suatu tempat, jumlah penduduk, tingkat usia, tingkat pendidikan itu sangat penting sekali. Itu pemahaman dasarnya. Mengenai gaji atau tunjangan yang saya peroleh selama saya di Susu Bendera dan sekarang di PT Delta itu, kita itu di perusahaan yang Om kerja rata-rata itu mengikuti tingkat UMR tapi Jakarta. Karena kita cuma ditempatkan kebetulan di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi tingkat UMP atau UMR yang ada di DKI dengan di Makassar itu biasanya jauh berbeda.
Nah, itu dari segi gaji. Tapi gaji lagi di sini itu ada grade-nya. Grade-nya itu namanya grade strata. Strata itu diambil dari tingkat fungsional di job disk yang kita diberikan. Ada yang namanya supervisor, ada namanya area sales manager, ada namanya region manager. Nah, supervisor memiliki atasan namanya ASM. Jadi tingkatan upahnya itu pasti ada selisih karena tanggung jawab kerja, ya toh. Nah, kalau besarannya ya kurang lebih berapa lah kondisi yang ada di Jakarta toh, anggaplah seperti itu. Itu adalah gaji pokok. Selama gaji pokok itu jalan, kita juga diberikan tunjangan. Tunjangannya ada tunjangan seperti tunjangan kendaraan, terus bahan bakar, terus ada namanya tunjangan kesehatan, tunjangan makan. Nah itu tadi. Tapi yang dua ini, tunjangan kendaraan dan tunjangan biaya bahan bakar, ini dilakukan tidak masuk daftar gaji karena kita cash flow-nya itu keluar masuk gitu. Jadi kita ada petty cash, nanti petty cash itu yang kita pertanggungjawabkan di dua pos ini. Tapi kalau yang kita ambil dari take home pay, yang maksudnya gaji yang kita dapat langsung bawa pulang ke rumah, itu tadi ada namanya gaji pokok, ada namanya tunjangan makan, kemahalan umum. Biasanya ada lagi, kalau umpamanya yang 3 poin ini ada namanya bonus. Jadi bonus ini diukur berdasarkan pencapaian. Kita kan orang perusahaan-perusahaan swasta kan namanya menjual barang. Jadi apa yang jadi dasar bonus diberikan kepada karyawan tersebut adalah target pencapaian penjualan yang sudah ditetapkan. Kalau kita dapat 100% ya kan naiknya 100% hitungannya. Kalau hitungannya 120%, hitungannya juga 120% dari standar bonus yang diberikan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, selain dari bonus tadi, yang membedakan saya waktu saya di Susu Bendera dan di PT Delta Jakarta itu ada namanya tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan sini ada dua, tunjangan asuransi, gunakan asuransi, dan tunjangan lewat BPJS. BPJS ini sifatnya sama seperti tadi, operasional bahan bakar keluar masuk yang diberikan sama perusahaan, tapi nanti diberikan sama pihak BPJS. Tapi kita belum gunakan karena kita masih mengandalkan satu lagi yang namanya asuransi. Asuransi ini sangat bermanfaat sekali karena kita tidak mengkhawatirkan lagi jika tidak hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit. Saya tidak perlu lagi harus minta izin untuk mengantar keluarga saya, anak dan istri saya untuk ke rumah sakit. Tapi mereka bisa langsung ke rumah sakit menggunakan kartu asuransi. Jadi kartu asuransi itu berlaku 1 tahun. Jadi itu hal yang sangat menguntungkan dibanding pada saat saya di perusahaan sebelumnya, seperti itu. Kang itu sedang cerita, terus bagaimana tanggapannya itu Bapak ketika tunjangan dengan bonus ini sebagai motivasinya? Tunjangan dan motivasi itu tadi. Ya. Kalau tunjangan kita itu memadai dibanding apa yang sudah kita harapkan tadi, pasti kinerjanya kita tadi pasti menjadi lebih baik ya. Lebih bagus, lebih terfokus lagi. Dalam artian kita tidak mencari side job lagi, pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti itu. Dan manfaatnya itu tadi, kita betul-betul kerja efektif, efisiensi waktu.
Jadi kita gunakan kerja 8 jam di kantor, habis itu pulang ke rumah istirahat, besok pagi datang lagi. Begitu terus. Jadi begitu terus. Jadi ada waktu istirahat di rumah, tidak ada lagi side job lain. Ya seperti itu manfaatnya karena sudah terpenuhi tadi. Nah, Apakah Bapak pernah membandingkan tunjangan dan manfaat dari perusahaan Bapak ini ke perusahaan lain? nah itu tadi. Pada saat saya dari Susu Bendera pindah ke PT Delta Jakarta, kan namanya proses perekrutan itu ada. Proses perekrutan itu ada dan waktu wawancara itu ada. Nah, pada saat kita diwawancarai mengenai gaji, di situ kita bisa membandingkan saya peroleh berapa di tempat yang ini dan saya memperoleh berapa di sebelumnya, karena itu adalah standar. Masa kita sudah dapat 9 terus kita mau cari yang 8? Tentu yang kita dapat 9 kita harus dapat yang 10. Tapi dalam artian kalau saya dapat 10, faktor apa yang tidak ada di perusahaan sebelumnya yang saya dapat di perusahaan ini jikalau saya nanti ikut bergabung. Contoh seperti tadi, kalau di operasional kendaraan, biaya operasional untuk beli bahan bakar sama dengan biaya traveling itu sama. Nah itu kan di mana-mana sama kalau orang sales. Tapi di asuransinya berbeda, benefit yang saya dapatkan nilai tambah yang berbeda. Contohnya seperti asuransi tadi. Mungkin di perusahaan sebelumnya kita gunakan asuransi tapi ada batasan limit batasan penggunaan asuransinya. Tapi kalau di tempat yang satu ini dia mungkin ada limit batasannya, tapi cover orangnya bukan cuma saya saja, tapi dia bisa mengcover istri dan 3 orang anak. Biasanya kan di situ yang berbeda. Nah, seperti itu asas manfaat yang makanya saya bilang saya lebih bergabung di perusahaan yang baru ini. Ini pertanyaan terakhir ini. Apakah Bapak memiliki saran untuk meningkatkan tunjangan atau manfaat yang diberikan oleh perusahaan Bapak ini? Kalau saran pasti ada, karena yang sekarang regulasinya itu untuk karyawan yang lama dia untuk tunjangan kesehatan ini unlimited, tidak terbatas selama dia masih menjadi karyawan. Tapi kalau dia karyawan baru ada batasannya, ada limit batasannya. Nah kalau bisa, maksud saya sarannya, kalau karyawan itu berprestasi, apakah mungkin dilihat sesuai dengan kondisinya diperlakukan sama dengan karyawan yang lama, istilahnya unlimited begitu. Nah saya pikir ya itu. Terima kasih telah mewawancarai. Sama Makasih, Adek ya. Suci ya. Yeah. Terima kasih waktunya Adek Suci. Cuma itu yang saya bisa bantu ya. Maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih Adek ya. Dari Politeknik Setialan. Oh, Politeknik Setialan. Oke, terima kasih Adek. Terima kasih ya. Selamat siang Adek. Iya, sama saya juga.